Alga Sastra. Kami dari Asisten Laboratorium Fisika Dasar LIDA Universitas Sumatera Utara. Di sini kami akan membawakan praktikum yang berjudul Interferensi Cahaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita perlu mengetahui tujuan-tujuan yang berhubungan dengan percobaan kita kali ini. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada percobaan kita kali ini. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui aplikasi dari percobaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan interferensi cahaya. Nah, interferensi cahaya itu sendiri adalah peristiwa bergabungnya dua gelombang atau lebih yang merambat pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, kita misalkan itu ada suatu medium yang mana terdapat dua buah gelombang datang, yang mana ketika dua buah gelombang datang tersebut saling bertemu atau saling bertabrakan, maka akan membentuk suatu gelombang yang baru atau suatu gelombang gabungan. Nah, inilah yang disebut sebagai peristiwa interferensi. Nah, perlu kita ketahui, interferensi itu memiliki macam-macamnya. Yang pertama, itu adalah interferensi destruktif. Kemudian yang kedua adalah interferensi konstruktif. Nah, kita pertama-tama ke interferensi destruktif terlebih dahulu. Nah, misalkan ini ada dua buah gelombang yang mana mereka itu bergerak pada waktu yang sama dan pada medium yang sama dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini berlaku yang namanya prinsip superposisi. Prinsip superposisi itu menyatakan bahwa gelombang satu dan gelombang kedua itu jika digabungkan maka tinggal ditambahkan saja. Nah, di sini itu dapat kita lihat bahwa di gelombang pertama ini awalan gelombangnya itu adalah berbentuk bukit dan pada gelombang kedua awalannya itu berbentuk lembah. Nah, jadi ketika digabungkan mereka itu akan saling meniadakan. Nah, analoginya itu seperti ini. Untuk yang gelombang yang pertama itu adalah berbentuk bukit dan untuk yang gelombang kedua itu berbentuk lembah. Nah, ketika amplitudo yang ada pada di bukit ini digabungkan dengan amplitudo yang ada pada di lembah ini, maka mereka akan saling meniadakan. Di sini kita ibaratkan simpangan pada bukit ini itu positif dan simpangan pada lembah ini adalah negatif, sehingga gelombang yang terbentuk itu sama dengan nol atau tidak ada. Kemudian kita ke interferensi konstruktif. Nah, interferensi konstruktif itu adalah lawan dari interferensi destruktif tadi. Nah, asal katanya itu berasal dari mengkonstruksi, saling mengkonstruksi atau saling menguatkan satu sama lain. Jadi, ketika misalkan ada sebuah gelombang yang mana melalui medium yang sama dan waktu yang sama, mereka itu akan saling bertemu. Maka di sini gelombang yang pertama itu sama-sama bukit dan gelombang yang kedua itu juga bukit, maka akan menghasilkan gelombang yang baru lebih besar. Maka akan menghasilkan bukit yang lebih besar lagi. Sehingga tadi kita ibaratkan bukit itu sebagai positif, sehingga positif ditambah positif akan menghasilkan bukit yang lebih besar. Begitu juga dengan negatif ditambah negatif akan menghasilkan lembah yang lebih besar. Baik, kita ke interferensi celah ganda. Nah, di sini sudah terdapat skema dari percobaan dari interferensi celah ganda. Nah, percobaan interferensi celah ganda ini dilakukan oleh Young, yang mana interferensi ini juga dapat disebut sebagai interferensi Young. Nah, di sini kita letakkan sebuah penghalang yang mana terdapat dua celah, yaitu celah yang atas dan celah yang di bawah. Nah, kita misalkan saja kita sinari celah tersebut atau kita sorotkan sebuah cahaya monokromatik dengan laser. Kemudian cahaya tersebut akan masuk ke dalam celah ini. Nah, di sini berlaku yang namanya prinsip difraksi. Nah, prinsip difraksi itu menyatakan bahwa jika suatu cahaya masuk ke dalam celah-celah sempit, maka dia akan terjadi pelenturan gelombang cahaya. Nah, dari yang cahaya monokromatik itu tadinya sejajar, ketika masuk ke dalam kedua celah ini, maka akan terjadi pelenturan. Bentuknya itu seperti melengkung atau seperti lingkaran. Nah, sehingga dari celah yang pertama dan celah yang kedua,
cahaya yang keluar dari kedua celah tersebut itu akan saling bertabrakan satu sama lain. Sehingga di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu interferensi konstruktif saling menguatkan, dan interferensi destruktif itu saling melemahkan. Nah, kemudian pada jarak tertentu itu terdapat sebuah layar yang mana dia itu akan menangkap pola gelap terang yang dihasilkan oleh cahaya monokromatik yang dipancarkan. Nah, di sini yang di tengah ini terdapat terang pusat, kemudian ada gelap pertama, kemudian yang hitam ini adalah terang pertama, dan yang putih ini adalah gelap kedua, dan yang hitam adalah terang kedua. Begitu juga yang di bawah. Yang di bawah itu bisa berupa gelap pertama, dan yang hitam ini adalah terang pertama, dan yang putih ini adalah gelap kedua, dan yang hitam adalah terang kedua. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui nilai dari pola gelap terang yang didapatkan? Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah dy per L. Untuk pola terang itu adalah dy per L sama dengan n dikali lambda. Nah, d-nya itu sendiri adalah jarak antara celah pertama dan celah keduanya. Jadi jaraknya itu antara celah pertama dan celah kedua. Kemudian L itu adalah jarak celah ke layar. Jadi jarak antara celah ke layar itu adalah yang ini. Kemudian D itu adalah jarak garis ke terang pusat. Nah, misalkannya di sini adalah pada garis gelap pertama ke terang pusat, dan lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu bervariasi nilainya sesuai dengan cahaya monokromatik yang digunakan, dan n itu adalah order interferensi. Nah, misalkan di sini adalah pada terang pertama, maka order interferensinya itu adalah 1, dan misalkan juga dia ada pada terang kedua, maka order interferensinya itu adalah 2. Kemudian untuk pola gelap itu rumusnya adalah dy per L, yang mana d tadi itu adalah jarak antara kedua celah, kemudian L itu adalah jarak celah ke layar, kemudian y itu adalah jarak garis terang ke pusat, jarak antara garis yang ditentukan ke pusat. Kemudian sama dengan n itu adalah order interferensi tadi yang ingin dihitung, kemudian dikalikan dengan 1/2 dikali lambda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat percobaan pada praktikum ini. Yang pertama, di sini ada dua platform aluminium yang digunakan untuk meletakkan beberapa alat percobaan. Kemudian ada dudukan geser yang pertama, tempat untuk meletakkan laser, dan dudukan geser yang kedua, tempat untuk menempelkan celah. Sedangkan dudukan geser yang ketiga yang dilengkapi dengan layar untuk menampilkan pola gelap terang yang dipancarkan oleh sinar laser. Selanjutnya ada laser sebagai sumber cahaya, kemudian ada celah untuk memfokuskan cahaya, dan ada adaptor untuk menghubungkan laser ke sumber listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pada percobaan ini. Yang pertama, pasang dudukan geser yang pertama. Lalu pasang dudukan geser yang kedua, dan pasang dudukan geser yang ketiga. Kemudian letakkan laser pada dudukan geser yang pertama, dan tempelkan celah pada dudukan geser yang kedua. Kemudian atur jarak antara celah dengan layar, dan hubungkan laser ke sumber listrik menggunakan adaptor. Setelah itu, fokuskan cahaya laser ke layar menggunakan celah dengan lebar 0,11 mm. Lalu amati pola gelap terang yang ditampilkan pada layar dan ukur jarak garis gelap ke terang pusat. Kemudian catat data yang diperoleh pada tabel data percobaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data percobaan pada praktikum interferensi pilot. Adapun yang diketahui pada data percobaan itu, yang pertama ada panjang gelombang laser, di mana di sini kita menggunakan laser hijau yang dilambangkan dengan lambda bernilai 520
nanometer. Kemudian yang kedua ada lebar celah yang disimbolkan dengan D bernilai 0,11 mm. Dan yang ketiga ada jarak antara layar dan celah yang disimbolkan dengan L bernilai 1485 mm. Untuk data percobaannya, di sini ada 3 posisi yang dipakai. Di mana posisi pertama untuk nilai Y ataupun jarak garis gelap ke terang pusat dari sebelah kanan bernilai 7,5 mm dan dari sebelah kiri bernilai 8 meter. Untuk posisi kedua, dari sebelah kanannya bernilai 14 mm, dari sebelah kiri bernilai 14,5 mm. Untuk posisi ketiga, bernilai 21 mm dari sebelah kanan dan 21,5 mm dari sebelah kiri. Nah, untuk analisis datanya, yang pertama di sini menghitung rata-rata jarak garis gelap ke terang pusat dengan rumus Y bar sama dengan Y kanan ditambah Y kiri dibagi 2. Yang mana tadi pada posisi pertama diperoleh untuk Y kanannya itu adalah 7,5. Untuk Y kirinya 8. Maka 7,5 ditambahkan dengan 8 dan kita bagi 2, hasilnya itu 7,75 mm. Begitu juga sampai dia posisi ketiga. Untuk analisis data nomor 2 itu menghitung panjang laser pada percobaan dengan rumus lambda sama dengan D dikali Y dibagi dengan N dikali L, yang mana D itu adalah lebar celah bernilai 0,11 mm dan Y itu adalah jarak garis gelap ke terang pusat yang bernilai 7,75 itu untuk posisi pertama. Kemudian dibagikan dengan N itu adalah orde difraksi yang bernilai 1, L itu adalah jarak antara layar dengan celah yang dipakai pada percobaan yaitu 1485 mm. Maka di sini kita kalikan dan kita bagikan diperoleh hasilnya 574 kali 10 pangkat minus 6 mm diubah menjadi 574 bersatuan nanometer. Itu untuk panjang laser pada percobaan dengan posisi pertama. Begitu juga cara menghitung untuk posisi kedua dan ketiga. Nah, setelah diperoleh posisi pertama sampai posisi ketiga, lalu nanti si panjang gelombang laser pada percobaan ini akan kita jumlahkan ketiganya, lalu dibagi 3, maka diperolehlah rata-ratanya. Seterusnya yang ketiga adalah menghitung persen deviasi dari percobaan dengan rumus persen deviasi sama dengan mutlak dari lambda teori dikurang lambda praktek dibagikan dengan lambda teori dikali 100%. Yang mana tadi untuk panjang gelombang laser pada teori nilainya 520 nanometer dikurangkan dengan panjang gelombang laser pada percobaan yang diperoleh secara rata-rata tadi 542 nanometer, kemudian dibagikan dengan panjang gelombang laser secara teorinya 520 dikali 100%, maka persen deviasi yang diperoleh pada percobaan ini adalah 4,2%. Baiklah, adapun kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada interferensi cahaya. Nah, jadi ketika cahaya monokromatis ini diteruskan ke celah, maka di celah ini akan terbentuk dua buah gelombang baru, lalu ditampilkan di layar ini adalah pola gelap terang. Nah, untuk tujuan yang kedua atau kesimpulan yang kedua itu adalah untuk membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Nah, di sini dihasilkan pola gelap terang itu jika cahaya itu adalah gelombang. Nah, kalau cahaya itu partikel, maka dia tidak akan ditampilkan pola gelap terang seperti ini karena partikel itu tidak dapat melakukan interferensi. Kemudian untuk yang ketiga, kesimpulan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui aplikasi dari percobaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada pada teknik holografi. Teknik holografi itu dia menghasilkan pola gambar 3 dimensi dengan menggunakan prinsip interferensi. Kemudian aplikasi yang kedua itu adalah pada serat dan optik, yang mana dia itu digunakan dalam komunikasi data dan internet. Nah, dia itu memanfaatkan prinsip pantulan total internal yang terkait dengan interferensi. Kemudian aplikasi yang ketiga itu ada pada DVD dan CD, yang mana pada permukaan itu terdapat pola yang berinterferensi di permukaan disknya. Sekian materi praktikum yang telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat.